warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi STI Surakarta. Kembali lagi dengan saya dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen bersama ibu dosen kita yang cantik ini, Ibu Alvis. Iya, selamat pagi, siang, sore, malam. Mungkin mahasiswa akan nontonnya kapan kita juga nggak tahu ya. Iya, karena ini bisa ditonton dimanapun dan kapanpun. Oke, halo, apa kabar Ibu Alvis? Alhamdulillah baik, Bu Astu. Oke, sekarang kita masih akuntansi manajemen. Betul. Membahas tentang apa untuk kali ini? Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Oke, kenapa sih? Saya sering dengar sih Bu, kata anggaran, penganggaran. Itu sering dengar. Sebenarnya bedanya itu apa sih anggaran, penganggaran, terus tujuannya anggaran itu untuk apa? Bisa dijelaskan Ibu? Kayaknya penganggaran sama anggaran tuh sama sih menurut aku ya. Jadi kalau anggaran itu ya itu tadi untuk menerjemahkan tujuan dan strategi organisasi itu ke dalam bentuk operasional. Jadi berapa sih kalau misalkan biasanya kan anggaran itu akan disusun sebelum misalkan dalam sekarang satu tahun anggaran ini gitu kan disusun biasanya di tahun sebelumnya gitu kan. Untuk anggaran tahun 2021 biasanya disusun di tahun 2020. Nah setiap tahun itu misalkan suatu organisasi itu biasanya punya anggaran. Nah di situ anggaran ini digunakan untuk membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang direncanakan. Jadi ketika misalkan kita menganggarkan untuk kegiatan A gitu di tahun 2020 ini untuk kegiatan di tahun 2021. Nanti ketika kegiatan itu udah terrealisasi, kita bisa membandingkan berapa yang kita anggarkan, berapa realisasinya. Nah, berarti ada ada perbedaan atau enggak yang kita anggarkan, apakah udah sesuai dan budget yang kita anggarkan juga kayak gitu. Jadi bisa ngelihat ya defisit atau surplus juga atau ya. surplusnya, iya betul. Berarti anggaran itu sama aja sebenarnya kayak perencanaan di awal ya. Iya betul sekali. Jadi di sini ini penganggaran yang akan kita bahas ini untuk perencanaan dan pengendalian, di mana kita akan membahas mengenai definisinya dulu, apa sih peran anggaran dalam perencanaan dan pengendalian, kemudian penyusunan anggaran operasional, kemudian anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian, dan dimensi perilaku dalam penganggaran. Nah ini perencanaan. Apa sih perencanaan? Tadinya perencanaan itu akan proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Kemudian pengendalian itu yang tadi menetapkan standar untuk memperoleh umpan balik mengenai kinerja sesungguhnya dan melakukan koreksi apabila kinerja sesungguhnya itu menyimpang dari rencana. Makanya dibutuhkan anggaran. Nah, anggaran ini adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan atau keduanya. Itu tadi anggaran. Jadi kita menyusun suatu anggaran biar kita tahu nantinya misalkan dalam kegiatan untuk anggaran konsumsi gitu. Misalkan 2 juta. Ternyata ketika nanti realisasinya membengkak misalkan 3 juta, oh berarti udah lebih dari yang kita anggarkan, berarti ada penyimpangan, berarti apa nih yang salah gitu kan, ada feedbacknya. Seperti itu. Jadi fungsi anggaran sendiri di sini bisa untuk pengendalian. Iya betul. Dimulai dengan suatu perencanaan, kemudian digunakan untuk suatu pengendalian, seperti itu. Nah, rencana strategis itu untuk mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, setidaknya 5 tahun ke depan. Nah, strategi umum itu diterjemahkan dalam tujuan jangka panjang, jangka pendek yang membentuk dasar anggaran tersebut. Seperti itu. Kemudian di sini hubungan perencanaan, pengendalian, dan anggaran. Nah, perencanaan itu biasanya dimulai dari rencana strategis, kemudian kita menyusun tujuan jangka pendek, panjang, jangka pendek, ya betul, rencana jangka pendeknya, kemudian anggarannya kita susun. Kemudian untuk pengendalian ini kan ada pengendalian aktivitas aktual, kemudian perbandingan antara aktual dengan yang direncanakan. Nah, ketika anggaran ini udah terjadi, kemudian kan pasti ada umpan balik ini kan. Di sini akan dikendalikan dengan investigasi ketika ada feedbacknya, misalkan ada surplus atau defisit,
Di situ kita baru bisa melakukan suatu tindakan perbaikan. Jadi sangat penting ya buat kita membuat Suatu anggaran. Ya. Apalagi kayak bisnis UMKM pun penting ya buat anggaran. Iya. Kayak misalkan untuk untuk pribadi masing-masing pun juga Penting kan ya. penting juga kan kita. Misal bulan ini saya dapat gajinya 3 juta nih. Saya membuat perencanaan untuk bulan ini mau beli apa-apa dianggarin. Iya. Biar tahu pengeluarannya. Biar tahu kita biar tinggal tahu sisa pengeluarannya berapa. berapa yang bisa di save, berapa ini. Nah, ketika nanti ternyata kok kurang ya gaji dari penerimaan kita, itu berarti kita terlalu boros mungkin. Nah, seperti itu. Sebenarnya di kita bisa mengendalikan diri juga. Ya itu fungsinya. Jadi di sini kalau di dalam suatu organisasi biasanya ada beberapa jenis anggaran. Ada anggaran induk, ada anggaran operasional, anggaran keuangan, anggaran berkelanjutan, dan anggaran yang selalu diperbarui. Nah, contohnya aja sih Bu langsung. Kalau anggaran induk tuh contohnya seperti apa? Jadi kalau anggaran induk ini dibagi menjadi 2 ini tadi, anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional itu terdiri atas aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan. Misalkan untuk penjualan, ini nanti hasil akhir anggaran operasional itu adalah laporan laba rugi. Kemudian untuk anggaran keuangan ini meliputi anggaran arus kas masuk, arus kas keluar, terus posisi keuangan. Biasanya diperkirakan pada akhir periode disajikan dalam raca. Seperti itu. Kalau anggaran berkelanjutan ini setelah anggaran 1 bulan direalisasi, anggaran 1 bulan di masa datang itu ditambahkan sehingga perusahaan selalu memiliki anggaran dengan cakupan 12 bulan. Seperti itu. Kalau yang anggaran yang selalu diperbarui, ini tujuannya itu bukan agar perusahaan itu selalu memiliki anggaran 12 bulan, melainkan untuk memperbarui anggaran induk setiap bulan itu saat diperoleh informasi baru. Misalkan ada tambahan kegiatan yang harus dimasukkan di pertengahan tahun gitu. Nah, itu kan harus diperbarui gitu kan. Anggarannya harus direvisi atau disesuaikan seperti itu. Oke, mungkin besok kita ke kasus jadi bisa lebih jelas ya membedakan jenis-jenis anggaran. Yap. Ini nanti mungkin ada sedikit contohnya sih di dalam slide ini juga. Kemudian untuk sistem penyusunan anggaran itu ada sistem anggaran induk tradisional atau terus ada zero based budgeting. Kemudian dari planning, program, and budgeting system. Tapi di sini nanti kita akan membahas mengenai akan lebih ke pembuatan anggaran induk dulu yang yang dasarnya. Mungkin bisa dikasih contoh dikit. Oke. Sistem pembuatan yang di anggaran induk aja langsung, Bu. Nah, di sini untuk penyusunan anggaran operasional, kita contohnya ke anggaran operasional. Ini terdiri atas sejumlah daftar perhitungan untuk semua tahap operasi yang berakhir pada laporan laba rugi yang dianggarkan. Jadi ada komponen anggaran operasional ini ada beberapa banyak ya di sini. Bisa ada anggaran penjualan, anggaran produksi, terus pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead, terus persediaan akhir barang jadi, harga pokok penjualan, biaya pemasaran. Ini nanti akan berhubungan seperti itu. Di sini misalkan anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini kan adalah proyeksi untuk menunjukkan perkiraan penjualan setiap produk dalam unit dan rupiah. Kemudian anggaran penjualan ini kan rumusnya itu unit yang dijual dikalikan harga jual per unit. Misalkan nih contohnya PT Multiprima, ini adalah perusahaan genteng beton untuk industri konstruksi, penjualannya berfluktuasi setiap musim. Nah, ketika kuartal pertama anggaran untuk penjualannya ini adalah 140 juta. Kemudian kuartal kedua itu 420 juta. Kemudian kuartal ketiga dan kuartal keempat, kemudian setahunnya itu sekitar 1,2 miliar. Nah, ini contoh bentuk anggaran penjualan. Kemudian kalau untuk anggaran produksi ini unit yang akan diproduksi itu berapa gitu kan. Anggarannya itu unit persediaan akhir ditambah unit penjualan dikurangi unit persediaan awal. Nah, persediaan akhirnya ini, kemudian untuk unit penjualannya segini, persediaan akhir yang diinginkan itu berapa,
Jadi kira-kira unit yang akan diproduksi dalam setahun itu berapa, seperti itu kan akan dianggarkan. Nah, persediaan pada awal kuartal 1 ini sama dengan persediaan akhir kuartal 4. Di mana di sini tadi persediaan akhir kuartal 4 kan 100.000. Di sini untuk persediaan awalnya makanya ditulis pada kuartal pertama ini adalah 100.000 seperti itu. Ini salah satu contoh dari anggaran Anggaran penjualan, anggaran anggaran produksi. produksi. Nanti ada anggaran yang apa tadi macam-macam tadi itu nanti langsung ke kasus di kelas online maupun offline. Iya, Biar betul. mahasiswa lebih paham ya. Iya, nanti materinya kan juga akan saya share di di Google Classroom ya. Jadi teman-teman bisa pelajari dulu juga untuk contohnya seperti ini. Nanti ketika kita udah ketemu offline bisa ditanyakan mana yang belum jelas dari contoh Kasusnya. ini gitu. Kemudian nih aku langsung Skip skip. ya. Kita lihat Karena langsung ke prakteknya aja mending. Yep, betul. Langsung ke ini ya, aku contoh. Mungkin proses penyusunannya kalau ada contohnya. Ini tadi dari keseluruhan anggaran yang udah disusun tadi ditambahkan anggaran laporan laba rugi ini untuk membentuk anggaran operasional. Yang tadi kan misalkan penjualan anggarannya itu kan 1,2. Kemudian dimasukkan. Nah, di sini tuh untuk anggaran laporan laba rugi ini hampir sama bentuknya kayak kita membuat Laporan laba rugi, cuma nilainya itu sebesar yang kita anggarkan yang tadi kita bahas. Mungkin nanti teman-teman akan lebih jelas ketika udah membaca PowerPoint atau materinya. Nah, seperti itu. Ini tadi sih output akhirnya dari anggaran yang udah disusun dari sebelumnya dari anggaran produksi, penjualan seperti itu nanti akan menjadi anggaran laporan laba rugi. Betul. Kemudian di sini ada anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, anggaran fleksibel ini akan berbeda dengan anggaran statis. Kalau anggaran fleksibel itu menyediakan perkiraan biaya pada satu kisaran aktivitas atau menyediakan perkiraan biaya pada aktivitas sesungguhnya. Sedangkan kalau statis ini disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu sehingga itu akan kayak statis tuh kayak sama gitu. Kalau fleksibel itu bisa berubah-ubah sesuai dengan aktivitas yang terjadi sesungguhnya seperti itu. Kemudian untuk dimensi perilaku, nah anggaran ini dapat berpengaruh signifikan terhadap perilaku manajer. Kenapa? Karena anggaran itu dapat mempengaruhi perilaku secara positif atau negatif tergantung bagaimana anggaran digunakan. Misalnya, contohnya yang dia berpengaruh positif tuh seperti apa, Ibu? Nah, kalau positif ini terjadi misalkan tujuan individu manajer itu selaras atau selaras dengan tujuan organisasi, sehingga sebagai manajer pasti punya dorongan untuk mencapai tujuan tersebut kan. Misalkan manajer itu pengen juga misalkan tujuan perusahaan untuk mencapai nilai target penjualnya misalkan 100.000 gitu. Ketika anggaran itu disusun sesuai dengan yang apa yang diinginkan target perusahaan sama yang target manajer itu klop gitu, sama-sama ini sesuai tujuannya, pasti si manajer itu juga akan eager kan untuk aku juga pengen nih juga mencapai target tersebut gitu, sehingga akan jadi kayak positive vibes gitu kan ke manajernya itu, sehingga tercapai tujuan perusahaan. Kalau yang negatif berarti sebaliknya ya? Sebaliknya, betul. Nah, bila nggak sesuai dengan tujuan kita pasti dampaknya akan akan nggak kayak ngapain sih gitu kan. Iya. Wah, kok nggak sesuai yang udah direncanain di awal. Iya, kayak gitu. Nah, itu sistem penganggaran yang ideal itu adalah yang dapat mencapai keselarasan tujuan dan mendorong manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang beretika. Seperti itu, Bu Astu. Kemudian ini ciri penganggaran yang meningkatkan perilaku positif, yaitu umpan balik yang sering atas kinerjanya, ada insentif keuangan dan non-keuangan, penganggaran partisipatif, standarnya realistis,
terus adanya keterkendalian biaya dan banyak ukuran kinerja. Yang pastinya kalau untuk setiap pekerjaan kita pasti kayak punya target kan. Iya, ada target, ada tujuannya. Nah, iya. Kalau kita tercapai sama targetnya pasti kita puas dong. Iya, Nah, itu betul. pengaruhnya positif pasti Iya, di kita. iya. Apalagi kalau manajer pasti positifnya. Kalau di karyawan ya pasti karyawannya akan dapat insentif tambahan mungkin. Terus karyawannya juga lebih semangat dalam bekerja. Nah, Iya, itu dan pengaruh positifnya iya mungkin ya. betul, dan ketika standarnya itu realistis ya pastinya akan kita bisa sama-sama mencapainya kan, seperti itu. Oke. Gitu Udah. aja. Jadi Bu Aste. anggaran itu sangat penting ya buat kehidupan kita sehari-hari pun kita berhubungan dengan anggaran. Iya, Apalagi betul. punya bisnis di perusahaan. Karena anggaran itu buat perencanaan di awal Terus untuk yang pengendalian berfungsi juga. untuk pengendalian. Kayak kita di kehidupan pribadi, kayak kehidupan sehari-hari pasti juga punya tujuan kan, itu tadi ketika kita bisa Mencapai penganggaran yang target. ideal itu tadi ya, itu ketika bisa mencapai target pasti kita juga akan Puas. Tapi sebaliknya kalau tidak mencapai target, wah pasti kecewa dong. Iya, Ya. makanya butuh anggaran itu. Oke, baik Ibu Alvis, terima kasih atas waktunya Iya, bincang-bincang pada sama-sama. siang hari ini tentang anggaran. Saya jadi banyak tahu nih tentang mata kuliah akuntansi manajemen. Ternyata menarik juga. Yap, Oke, yap. baik. Oke. Begitu teman-teman mahasiswa STS Surakarta, kita akan kembali lagi di podcast selanjutnya nanti dengan materi yang berbeda yang tentunya akan lebih menarik untuk selalu ditonton videonya. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.